Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, Alhamdulillah akhirnya bisa kesampaian juga mengadakan Q&A lewat online. Semoga di kondisi saat ini yang sedang mayoritas sedang karantina bisa berbagi informasi kepada teman-teman semuanya. Dan di kesempatan kali ini saya akan berdiskusi dan ngobrol dengan salah satu kakak angkatan saya di UGM. Ada Mas Ahmad yang sekarang sedang di Jepang. Hai Mas Ahmad. Halo, Gimana kabarnya, Mas? alhamdulillah. Gimana kabarnya sana? Sehat juga kan? Alhamdulillah sehat. Di Jepang kondisinya gimana sekarang, Mas? Kondisinya memburuk, terutama di metropolitannya ya di Tokyo. Kalau di Eh, tempat ya alhamdulillah less sedikit kasusnya. di sana diperlakukan lockdown. Yang di Tokyo dan 7 kota besar lainnya di lockdown. Tapi kalau di tempatnya Mas, karantina aja, social distancing aja. Oh iya, Ah, seperti di sana gimana, Mas? Kalau misalkan keluar gitu? ya kalau karena di tempatku masih aman, alhamdulillah ya. Di UNIF pun masih masuk, maksudnya kita sebagai researcher pun masih kehidupan seperti biasa. Oh Berangkat gitu. pulang pagi, bawa pulang malam kayak gitu. Tempat-tempat yang krusial kayak supermarket juga masih aktif. Tapi kalau Hmm, yang di jauh sana di kota yang gede, di metropolitannya hmm, sudah ditutup semua. hmm. Kalau di kampusku udah tutup, Mas. Kampusku masih jalan. Oh, masih jalan. Oh iya. Jadi di sini kalau misalkan kita eee, riset yang diperbolehkan aja tuh dibatasi banget. Misalkan yang kita kayak nyiram tanaman tuh kan nggak bisa kita langsung berhenti kan ya, kan nanti tanamannya mati. Jadi kalau misalkan yang seperti krusial itu masih boleh, tapi untuk yang riset yang daily, nggak boleh, belum boleh masuk. Ya mengingat kasusnya banyak juga sih bahaya juga. Mhm mhm, Terutama bener. kan yang asimptomatis kan yang lebih bahaya di situ. Mhm. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini aku pengen nanya-nanya terkait pengalamannya Mas Ahmad selama di Jepang nih, Mas. Kan waktu Oke. itu Mas Ahmad ke Jepang 2016 ya kalau nggak salah? 2015. Oh iya Eh dah, 2016, ya, 2015 ya? Dan waktu itu kan ngambil master ya? iya, master Dapat beasiswanya dari Indonesia apa dari Jepang, Mas? dari Univnya. Oh dari universitas? Ya, Dari jadi universitasnya apa dari profesor? dari Univnya. Oh gitu. Gimana Mas dulu ceritanya bisa dapat Oh, kalau beasiswanya? ceritanya tuh ya iseng aja. Ah gitu. Alhamdulillah lulusnya tuh 2015 awal ya di bulan Februari. Terus emang Hmm. sempat ada impian gitu, maksudnya kalau bisa lanjut ke Jepang salah satunya ya gitu kan pilihannya. Nah setelah sebelum lulus itu bulan Januari itu udah mulai nyebar email tanya-tanya ke profesor yang tertarik kayak gitu. Jadi ngelihatnya basicnya risetnya beliau-beliau profesornya di papernya kan. Kemudian aku ngirimkan riset plan sama kenalan seperti itu. Nah, alhamdulillahnya di bulan Februari itu ada yang balas, salah satunya profesor yang di Jepang ya gitu kan. Nah, Hmm. kemudian terus ya udah tidak lanjuti komunikasi, terus sekitar bulan Maret itu kok alhamdulillahnya juga ada bukaan di sini, ada program ABP yang pertama ya, ASEAN Bridge Program, itu yang pertama kali. Jadi kita yang pertama kali juga di Shizuoka University, dan saat itu juga ya udah kita gabung mencoba daftar, dan akhirnya alhamdulillah ya Hmm. bisa sampai sini. Eh, Cuman hmm. beasiswa itu nggak mengcover full ya, nggak mengcover full selama 2 tahun. Itu cuma sebagai stimulan aja di awal. Jadi beasiswanya cuma mengcover selama 1 tahun. Hmm. 1 tahun yang terakhir, nah itu struggle kita. Itu ada yang part time, terus kalau ya kita mencoba berusaha mendapatkan beasiswa yang ada di sini ya, mengakses beasiswa yang di sini ya. Alhamdulillahnya saya juga saat itu dapat gitu, dapat beasiswa. Jadi nggak perlu part time. Part time di 6 bulan terakhir karena itu mencari duit buat balik. Hmm. Nama beasiswanya apa, Mas? Asian Break? ASEAN Bridge Program. Oh, Bridge. Oh, itu apa? Itu yang mengadakan universitasnya berarti Ya, universitasnya. dibuka untuk seluruh mahasiswa ASEAN, Asia. ASEAN. Hmm.
Itu Ah, ah. Oh, kalau misalkan di universitasnya Mas tuh nggak ada ini beasiswa yang dari profesor gitu? dari profesor nggak ada, Oh gitu. nggak ada. Oh, soalnya kalau di tempatku Mas biasanya ada juga yang dibiayainya dari profesornya, bukan dari univ. Oh, nggak ada. Itu Hmm. dari unitnya atau misalkan ya yang di sini kan yang terkenal Max misalkan. Hmm. Max atau Jaso gitu ya. Kalau beruntung ya bisa mendapatkan itu. Kalau enggak ya Hmm. ya dengan ABP itu lumayan cukup menghidupi sih di tahun-tahun pertama gitu. Itu Terutama sama di sini. Ya alhamdulillah bisa survive juga. itu ini nggak mengcover biaya tuition fee? Jadi itu semua. Jadi tuition fee kan gratis. Jadi tuition fee terus kemudian kita dapat living cost selama setahun itu gitu. Hmm, Mas kalau di Jepang tuition fee berapa per semester? Kalau dikerusin jadi Indonesia? rupiah ya hampir satu tahun itu hampir 50 berapa? Bentar. 500 itu berarti 50 juta, 60 juta lah. 60 juta per semester. Hmm, Hmm, kayak Oh, gitu. Satu oh, tahun, bukan satu semester. oh 1 tahun. Oh, oke. Itu ada perbedaan ini nggak sih Mas antara mahasiswa internasional sama mahasiswa lokal? Ada, pasti ada. Hmm, kalau di sini soalnya bedanya tuh jauh banget Mas. Kalau yang internasional tuh sekitar 10.000 dolar tuh sekitar 100 100 juta per semester. Edan, larang banget. Iya mahal banget. Kalau yang mahasiswa lokalnya itu sekitar 10 juta, 1.000 atau 2.000, heeh, 10 10, 10 10 juta kan atau 10 juta atau 20 juta. Bedanya gile. jauh banget. Heeh. Aku nggak begitu paham yang lokal sih, tapi Hmm. cuman ngamatinya yang internasional. Soalnya kan di sini beritanya juga mayoritas kan Japanese gitu. Nggak bisa baca juga kan. Tuna, Ah, iya. tuna ungu. Ah, oke, iya, iya. Kalau prosesnya sendiri susah nggak, Mas? Prosesnya sih nggak begitu susah. Jadi kita mengisi berkasnya secara online, Mm. administrasi kan. Kemudian mereka seleksi administrasi itu lulus atau kalau misalkan administrasi secara online-nya itu lulus, kemudian mereka meminta secara hard copy. Jadi kita harus mengirim secara mail gitu hardnya dikirim Mm. ke Jepang. Kemudian kalau misalkan itu lolos, tahap terakhirnya adalah wawancara interview. Di Di Indonesia? Ya, kita menggunakan Skype waktu itu. Mhm. Dan Kalau univ-univ gede itu biasanya ada juga, jadi sistemnya kalau wawancara mereka nggak menggunakan Skype, tapi mau nggak mau mereka harus datang ke sini gitu. ke Jepang? Kayak gitu, ya ada yang kayak gitu. Ah, Mas aplikasinya beasiswanya sama aplikasi ke universitas itu beda atau satu? Satu pintu cuman. Oh, berarti kalau misalkan secara otomatis keterima di universitas, udah secara otomatis keterima beasiswa? Iya, betul. Jadi yang pertama itu tadi, kita otomatis terima beasiswa, tapi di programnya itu ada dua. Jadi beasiswa yang untuk tuition fee-nya aja, nggak dapat living cost, atau bisa dapat dua-duanya. Nah, itu di awal ditentukan. Jadi kalau waktu itu, kalau nggak salah ya berdasarkan nilai IP ya, kalau nggak salah ya, IP. Hmm. Jadi ada Hmm. yang dapat living cost, ada yang enggak. Tapi rata di awal itu semua dapat raketan cuman satu semester kayak gitu. Hmm. Lanjutannya ya nyari sendiri. Dalam satu batch itu diterima berapa orang, Mas? Dulu angkatan pertama, angkatanku itu 7 orang. 7 orang yang univku ya. Jadi Shizuoka University itu mempunyai dua kampus, salah satunya di kotaku sama di kota sebelah. Yang di kotaku itu terutama yang agriculture, science kayak gitu. Kalau yang engineering yang di kota sebelahnya itu ada 7 itu angkatan pertama. Dari Indonesia semua? 7 orang itu yang Indonesia semua. Kalau Oh. ya dari ASEAN, seluruh ASEAN ada total 37 atau 35 gitu. Dan Banyak sih. ABP kan Mas ya tadi? APP dari S1 dan S2. Untuk Oh, S1 dan oh, oke. ABP itu khusus untuk Shizuoka aja? ABP itu untuk Shizuoka aja. Itu kan programnya dari Shizuoka Hmm. University. Dulu kenapa Mas tertarik ke Shizuoka? Bukan ke Shizuokanya ya. Jadi ya itu tadi yang Hmm. kita sampaikan. Kita email profesornya dulu.
Oke. Dan aku nggak tahu, aku waktu itu nggak memperhatikan univnya gitu, memang memperhatikan ke profesornya gitu. Terus bulan Maretnya itu tadi, dan ya ada cerita lucunya karena aku ngemailnya ke asosiatnya beliau kayak gitu kan, belum ke beliaunya langsung ya itu. Nah, asosiatnya melaporkan ke atasannya ya gitu kan. Ya baru di sini aku juga ketemu, oh ternyata ini bosnya gitu, yang kemarin tuh asosiatnya kayak gitu. Baru itu. Oh. Oh, emang kalau di Jepang ada ini ya, Mas, structural di lab-nya gitu ya? Di Ah. lab sendiri itu ada 3, jadi ada 3 profesor. Yang pertama kandidatnya, kemudian asisten, Mhm. sama profesornya sendiri. Ya. Mhm. Tapi kalau misalkan diterima di lab itu nanti atas namanya atas nama profesornya, bukan asosiatnya kan? Yang paling tinggi. Oh, kalau asosiatnya itu istilahnya seperti asisten berarti ya? Asisten Ya, beliau. profesor lah ya. Oke, oke. Terus setelah Mas Ahmad lulus S2 kan langsung lanjut S3 Hmm, di lab yang sama. yang sama. Ah, itu kalau di S3-nya atas beasiswa apa, Mas? Wah, alhamdulillah macam-macam beasiswanya. Wah, alhamdulillah. Jadi beasiswa yang pertama itu eh, tahun pertama semester awal itu nggak dapat beasiswa. Kita cuman hidup dengan mengandalkan riset asisten, jadi dapat dari riset asisten dari universitas. Kemudian 6 bulan yang kedua, yaitu tahun pertama ya, di tahun pertama mencoba mendaftar scholarship yang cukup ribet sebenarnya, Teraura Scholarship, dan itu semua aplikasinya dalam bahasa Inggris, bahasa Jepang. Kita juga harus menulis essay itu dalam bahasa Jepang, tulisan kanji ya gitu. Karena hiragana, ya udah itu dicoba, alhamdulillah lolos, dapat 1 tahun. Kemudian di tahun keduanya, karena itu cuma 1 tahun, tahun kedua sampai sama di semester akhirnya kosong, 6 bulan nggak dapat. Kemudian di saat itu juga kita seragam mencari beasiswa yang lain, mencoba pas persis kemarin aplikasinya itu sekitar bulan Mei 2019. Mei 2019, kemudian pengumuman berkas dan secara online itu bulan Agustus, kemudian interview itu bulan September, bulan Desembernya pengumuman. Alhamdulillah lolos sampai setahun sampai lulus lah kayak gitu. Sampai lulus. Ya ganti-ganti. Itu Alhamdulillah ya beasiswa berarti. beasiswa apa, Mas, yang tadi namanya? Yang pertama itu Teraura, Mm-mm. kemudian yang terakhir ini itu dari Satoyo Scholarship. Itu juga khusus untuk universitas? Itu enggak, jadi maksudnya khusus untuk universitas? Kayak tadi yang ABP kan khusus untuk Shizuoka aja. Kalau Oh, yang ini untuk seluruh univ se-Jepang. dari Dari pemerintah. non-government Hmm. scholars. Oke, oke. Ini juga ya, Mas, ya struggle juga berarti ya, maksudnya nggak bisa continue dari awal gitu ya? Bisa. Oh, oke, oke. Iya, 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 iya. Kalau misalkan sistem pendidikan di sana, apa yang Mas paling rasakan beda dengan di Indonesia? Wah, jauh banget ya di sini ya. Hmm. Ini emang terasa gemblengannya ya, terutama mental ya. Mental kalau di awal itu mentalnya nggak kuat pasti dia kolaps ya. Pasti mungkin stres ya gitu kan. Hmm. Banget lah itu di semester awal sangat terasa. Soalnya di sini sistemnya nggak seperti di Indonesia. Terutama di labku ya, itu masuk minggu pertama itu saya nyampe di sini itu aku masih ingat itu hari Sabtu, Hmm. kemudian hari Seninnya udah langsung mulai lab. Jadi di Hmm. sini itu emang basicnya eksperimen ya, bukan kelas ya. Jadi eksperimen tuh dari tahun pertama, kelas tuh di sini cuma sampingan kayak gitu, Hmm. bukan yang utama. Yang utama adalah eksperimennya. Jadi selama 2 tahun sampai lulus, sampai setelah wisuda pun, kalau misalkan belum balik ke Indonesia masih melakukan lab di situ. Hmm. Ada. Kemudian apalagi ya yang menantang tuh saat di tahun pertama, di tahun awal kita masuk, sudah dikasih tantangan untuk nulis manuskrip. Dan selama S1 kan kita nggak ada pengalaman untuk itu ya. Dan itu Hmm. ya itu yang
terasa banget menggemblengnya kayak gitu. Pertama kali nulis itu. Mhm. Susahnya bukan main. Manuskrip untuk paper? Manuskrip untuk paper. Oh, jadi ini review paper dulu gitu, Mas? Buat Bukan review? review, jadi kerjaan kakak angkatan Hmm. yang belum dipublish, kemudian kombinasi sama kerjaan kita. Meskipun di situ cuma baru beberapa bulan. Saat itu aku 1 semester, ya udah di combine, kemudian ditulis kayak gitu. Jadi penulis kedua kayak gitu kan. Tapi juga ya itu susahnya bukan main. Dan yang Ya. namanya komen-komen reviewer itu ya kita harus turutin aja lah. Mas, kalau di tempatku itu kan ada dua jenis ini ya, dua jenis apa istilahnya? Dua jenis kuliah lah. Kalau misalkan di master, di beberapa departemen tuh ada master by research sama master by non research. Oh gitu. Itu ada. Tapi kalau di departemenku nggak ada. Tapi di jurusanku nggak ada. Tapi di jurusan lain di departemenku tuh ada. Kayak gitu. Walaupun misalkan di jurusan bioteknologi itu juga ada. Kalau bioteknologi aku kurang paham. Misalkan di jurusan bio resource engineering. Itu ada dua. Ada program non research sama program research. Kalau Berarti program non bukan, Mas, itu tergantung kita daftar di awalnya gimana. Jadi kalau di awalnya itu ada dua kayak gitu. Kalau misalkan non riset dia kuliah gitu. Iya, kuliah kayak di UK kayak gitu kan. Tapi kalau di Jepang nggak ada pilihan gitu. Nggak ada. Di sini semua basicnya riset semua. Riset semua. Oke. Ngerasain beda teknologinya nggak, Mas? Kalau teknologi yang pertama teknologi pasti beda ya. Di Indonesia yang ngerjain teknisi ya gitu kan. Di sini ya kita ngerjain dengan tangan kita sendiri. Nah, waktu yang pengalaman paling menarik tuh di awal itu kita menggunakan alat yang namanya SPLC. Manualnya itu bahasa Jepang. Semua di bahasa Jepang. Dan dikenalin tuh kita nggak paham, nggak bisa baca, terus nggak bisa tulis, ya itu pokoknya nggak tahu lah, kita ngapalin aja lokasinya. Saat itu cuman saat dikasih tahu tuh aku tak video kayak gitu, kemudian saat ngulangin lagi ya bisa setelah mengerjakan 1-2 kali akhirnya paham kayak gitu kan. Baru setelah di situ tuh mencoba mencari, oh ini fungsinya apa setara dengan apa kayak gitu kan. Di manualin, ditranslate ke Inggris seperti apa kayak gitu. Itu pengalaman yang sangat berkesan lah gitu. Kemudian yang kedua itu apa ya? Yang kedua itu kelasnya ya. Di kelas di sini itu sifatnya intensif. Jadi sekali mungkin pertemuan itu bisa 6 jam. Habis itu besoknya udah nggak ada kayak gitu. Cuma sekali aja. Sekali atau 2 kali aja. Emang di sini emang basicnya yang eksperimennya ya. Kemudian di defense itu relatif mudah di sini. Dibanding sama defense S1-ku, itu lebih ngeri S1-ku. Jadi 3 jam S1 itu. Kalau di sini itu cuma 15 menit. Oh iya, presentasi aja gitu? Presentasi 10 menit, diskusi 5 menit, tapi itu seluruh profesor ada di situ. Oh iya, oke. Tapi kan udah digemblengnya di prosesnya berarti, Mas. S1 pun di sini tuh cuman poster. Jadi kalau keunikan apa ya, sistem pendidikan di Jepang, itu bukan keluarnya yang susah, tapi masuk universitas itu yang sangat susah di sini. Jadi masuknya tuh susahnya bukan main. Untuk keluar pastilah lulus. Di sini kayak gitu. Pasti lulus. Tepat waktu pasti tepat waktu. Meskipun misalkan di sini aku dibilang based on eksperimen, meskipun eksperimennya tuh hasilnya nggak memuaskan kayak gitu, atau apa ya, sedikit kayak gitu hasil eksperimennya, dia akan lulus kayak gitu. Jadi emang yang susah itu saat masuknya di sini. Oke. Kalau defense untuk PhD, Mas? Kalau defense untuk PhD 1 jam. 1 jam 90 menit, 1 jam 30 lah. Ini juga mengerikan atau biasa aja? Lebih mengerikan master sebenarnya. Soalnya master itu seluruh profesor datang di situ. Satu fakulti ya. Dulu aku bilang termasuk di fakulti agriculture. Semua profesor fakulti agriculture ada di situ. Cuman kalau doktoral itu cuman satu penguji aja. Satu penguji, co-supervisor, supervisor. Cuman 3 profesor. Gitu ya? Oh, oke. Oh ya. Nggak begitu ngeri kalau PhD.
Oh malah gitu. Oke, Justru oke. cuman tantangannya kan kalau PSD kan ya di publikasinya kan. Ya, publikasi, ya. Dan kayaknya Jepang termasuk yang publikasi paling banyak kan, Mas? Ya, kalau syaratnya sih PSD sih, kalau di Univmu ya, per Univ beda-beda. Per Mm. Univ, kemudian ntar per senseinya, per profesornya gitu. Di Mm. Univku itu mensyaratkan satu bisa lulus. Tapi dari profesornya sendiri, karena yang meluluskannya profesor, itu beda lagi. Mm. Di tempatku, di labku, itu minimal 2. Kalau Oke. Oke. Dan ini nggak kan nulis tesis juga kan, Mas? ya nulis tesis, nulis manuskrip sama. Oke. Iya, tadi hal yang unik adalah bahasa nih, Mas. Kalau Ya, di bahasa. sana emang bukan pakai bahasa Inggris? Ya, program ABP itu kan programnya bahasa Inggris ya. Heeh, Kan di sini itu NIF-nya itu lokasinya kan di desa sebenarnya. Di heeh. bawahnya, di kaki Gunung Fuji persis. Dan itu beda sama yang di kota, yang di metropolitan kayak di Tokyo, di Osaka gitu. Masyarakatnya paham lah bahasa Inggris kayak gitu. Di sini event sensei-nya pun, profesornya, banyak yang nggak bisa bahasa Inggris kayak gitu. Jadi Jadi, Mas Ahmad belajar bahasa Jepang? iya belajar bahasa Jepangnya karena untuk mencari beasiswa juga kayak gitu. Karena beasiswa ya salah satunya syaratkan bahasa Jepang kan. Mau nggak mau di situ ya kita belajar kayak gitu. Mmm, Belajar sendiri lah gitu. tapi Saat untuk itu ngambil kelas pun nggak diperbolehkan, buang-buang waktu. oke. Tapi komunikasi dengan kolega di lab? Nah, ya pengalaman pengalaman yang pertama ya. Saat itu aku masuk itu salah satu master internasional master cuma satu-satunya di situ. Cuman ada satu dan setiap hari Sabtu itu kan ada namanya paper seminar, presentationnya. Itu total semua Japanese. Pakai bahasa Jadi Jepang? ya setiap Sabtu itu. Setiap Sabtu bayangin cuman datang sit in, ya kita tahu maksudnya slide-nya itu bahasa Inggris ya gitu. Tapi mereka presentasinya dalam bahasa Jepang. Even sensei pun profesornya saat ngomong itu menyampaikan sesuatu dalam bahasa Jepang. Nah, di tahun pertama aku di situ ya cuman ya ya nggak tahu ya gitu menerpa-nerpa aja. Oh, ini maksudnya gitu, ini maksudnya gitu. Tapi Mhm. dari situ setelah 2 tahun itu apa ya? Kita belajar memahami dengan mendengarkan itu, kita paham. Tapi kita untuk aku sendiri ya maksudnya, untuk menjawab itu nggak paham. Tapi kalau dia ngomong apa kayak gitu, aku tahu maksudnya. Aku nggak bisa balas ya, nggak bisa ngomong, Ah. nggak bisa. Oh, So far selama berapa, Mas? 2 tahun berarti? 2 tahun udah bisa ini, udah bisa paham mereka? sampai dokter. Nggak, maksudnya Karena pas pas pertama paham, bisa sampai mendengar itu di 1 tahun setelah pertama? lulus master. Oh, oke, oke, menarik, menarik. Karena setiap Sabtu presentasi kayak gitu. Terus Ah, diskusi apa namanya riset discussion, heeh. progress research kayak itu kan setiap 2 minggu sekali dulu. Setiap 2 minggu sekali kumpul, ya udah kita di ruang sidang karena aku cuman pertama mahasiswa yang asing ya gitu, Mhm. nggak ada yang nggak pakai bahasa Inggris, nggak pakai bahasa Jepang. Dan yang apa Mmm. ya namanya senior yang risetnya satu topik dengan aku, ya kita juga menerpa-nerpa ini hasilnya kayak apa gitu karena dia ngomongnya bahasa bahasa Jepang ya nggak tahu kan kayak gitu. Mhm, mhm. Sama kira-kira aja. Oh, berarti dalam satu labnya Mas Ahmad semuanya Japanese? Mayoritas Japanese. Ah, Baru oke. di tahun kedua aja banyak yang internasional. Mmm, Untuk yang master ya, kalau yang untuk postdoc banyak. mmm, hmm. Tapi kalau misalkan secara umum instruction di universitasnya pakai bahasa Jepang juga? Nah, itu juga. Jadi di UNIF-nya itu dia menyediakan program APP. Itu kan program pertama ya. Mhm. Program pertama dan kita yang mahasiswa pertama masuk program itu. Sebenarnya UNIF-nya itu belum siap. Belum siapnya seperti apa? Administrasinya semua itu bahasa Jepang. Nggak menyediakan bahasa Inggris. Jadi kayak misalkan form kayak gitu kan, kita ngisi form, entah itu semua form lah, tentang kesehatan, tentang kita mendaftar apa ya namanya, untuk mencari kos-kosan di sini, kayak gitu kan. Itu semua formnya itu dalam bentuk bahasa Jepang. Kemudian science system di UNIF sendiri, itu semua Japanese. Nggak ada English sama sekali.
kemudian event staffnya itu jarang yang bisa bahasa Inggris. Saat itu ada satu orang yang sangat care dengan kita karena beliau juga salah satu maksudnya koordinator di program itu kayak gitu. Cuman sayangnya beliau cuma 3 bulan saat itu. 3 bulan menggait kita, kemudian beliau pindah ke univ yang lain. Setelah beliau pindah ke univ yang lain itu kita nggak punya tempat curhat kayak gitu karena cuman beliau yang bisa bahasa Inggris kayak gitu dan paham kehidupan kita. Soalnya beliau juga pernah hidup di Amerika kayak gitu sebagai foreigner kayak gitu, gimana orang Jepang hidup di negara yang menggunakan bahasa Inggris dan dia nggak bisa bahasa Inggris, itu tahu benar kondisi kita saat itu kayak gitu. Tapi saya Gimana cuma gimana yang Mas Ahmad rasakan? Maksudnya di kondisi yang benar-benar kayak ya kayak beda sendiri gitu loh, Mas. ya kayak gitulah, tapi ya mau nggak mau kan kita harus survive kan gitu kan. Mm. Misalkan kita pergi ke supermarket mencari apa ya kebutuhan sehari-hari gitu ya, cuma nunjuk aja itu gitu. Kalau enggak saat itu pun yang namanya telepon itu kita tuh fakir wifi saat itu. Jadi beli SIM card itu nggak mampu. Jadi saat itu nggak mampu karena ya beasiswanya terbatas kayak gitu. Kita kemana-mana itu ya mengandalkan apa ya, kalau enggak kita nyari dulu, maksudnya saat di rumah sebelum belanja kita di list dulu kita ini mau beli apa gitu. Jadi ntar kalau pegawai dari restoran atau pegawai dari supermarket tinggal nunjukin mau cari ini gitu, atau enggak tunjukin gambar aja mau cari ini gitu. Nah di sini orang Jepang itu sangat apa ya, jadi apa kemauan untuk menolong sesama itu sangat tinggi. Jadi kalau kita misalkan pengen tahu apa kayak gitu, beliau berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin menemukan itu kayak gitu. Saat itu aku ada pengalaman. Jadi pengalaman pertama datang di sini, nyampe di bandara, aku kan nggak tahu bisnya ke arah sini. Dan itu yang tak temukan tuh anak sekolah. Itu jam 9 pagi. Aku udah tahu jam 9 tuh maksudnya udah telat pasti dia kayak gitu kan. Tapi dia itu sempat mengantarkanku sampai ke bus stop, bener-bener di depan bus stop, nunggu bisnya datang. Setelah aku naik, dia baru pergi kayak gitu. Dan itu emang dia nggak paham bahasa Inggris ya sedikit, cuman maksudnya cegah anak sekolah. Tapi dia berusaha semaksimal mungkin dengan Google Translate kayak gitu. Apa yang kita tanyakan ya gitu. Dan ya itu di situ tuh itu baru yang pengalaman pertama kali di hari pertama aku nyampe di sini. Setelah nyampe di Shizuoka pun orang-orangnya pun warganya pun ramah seperti itu kayak gitu. Kalau kita mencari sesuatu, dia mencoba ditranslate ke bahasa Jepang, kemudian ya dicarikan sampai ketemu barangnya. Gitu. Salah satu yang tak salutin dari warga negara Jepang tuh itu. Luar biasa. Luar biasa ya membantunya ya, sampai benar-benar selesai membantu gitu. Ya, totalitas. Benar-benar terasa apa ya? Ya di Indonesia yang katakan mayoritas negara Muslim ya gitu ya. Di sini sebenarnya lebih terasa Muslimnya itu seperti itu. Penerapan Muslimnya ya. Sistem bank di sini itu nggak ada bunga kayak gitu. Nggak tahu mereka dapat keuntungan dari mana. Oh iya, nggak ada bunganya? Nggak ada bunganya. Misalnya kita nyimpen 5.000 yen, kemudian kita lulus 2 tahun kemudian, ya masih 5.000 yen di situ. Iya. Dan semua pelayanan di sini, karena pelayanan nomor 1 ya di sini. Itu mereka itu melayani kalau bisa secepat mungkin, seefisien mungkin ya gitu. Lama-lama kan. Itu kan sebenarnya udah konsep Islam kan sebenarnya di situ gitu. Nggak boleh menyusahkan orang. Itu terasa di sini. Okay. Dan pasti Jepang tuh bersih banget kan, Mas? Di tempatku terkenal kota yang paling bersih. Desa yang paling bersih lah ya. Yang alhamdulillah bersih. Tapi kalau sedikit ke kota yang gede, ya di Tokyo, di Osaka gitu, dibanding kalau tempatku ya, itu ya agak sedikit kotor lah di kota-kota gede. Ini pengklasifikasian sampah juga di sana, Mas? Kalau di tempatku enggak. Kalau di tempatku cuma misahin botol aja. Misahin botol PET, kaca, sama jadi burnable sama non-burnable. Cuman itu doang. Tapi kalau yang di provinsi yang lain, prefecture yang lain, itu benar-benar dipisahkan. Even botol, misalkan botol minuman, itu tutupnya harus dipisah. Kemudian labelnya itu harus dilepas, dan botolnya harus dicuci.
kayak gitu. Kemudian yang bernebel itu pun harus dipisahkan lagi kayak gitu. Kalau di sini tempatku campur aja. Di kotanya Mas tinggalnya di kota apa namanya? Aku di Shizuoka. Di Shizuoka. Kalau yang kampus satunya lagi juga di Shizuoka? Di Hamamatsu, tapi masih di bagian Shizuoka juga. Ya. Oke. Ada banyak ini komunitas Muslim, komunitas Indonesia, Mas? Komunitas Indonesia ya ada banyak, Banyak. terutama di sini yang pekerja ya. Pekerja itu banyak banget karena di si Hamamatsu itu yang kampus satunya itu sebenarnya pusat industri di sana. Itu ada apa namanya Honda ada di sana, kemudian Yamaha itu ada di sana, kemudian Mitsubishi itu ada di tempatku di Shizuoka, kemudian yang import ikan port terbesar itu juga ada dekat di sini. Jadi rata-rata mereka bekerja di company itu gitu. Oke. Kalau mahasiswanya juga banyak tadi, Mas? Mahasiswanya pas awal itu, pas aku master itu cuman total seluruh pelajar Indonesia ya, dari 2 kampus itu cuman 30. 30 itu di tahun pertama, kemudian sampai aku lulus itu meningkat jadi 60 orang. 2 kali lipat. Oke. Kalau ngomong-ngomong ini nih Mas, komunitas muslim di sana, gimana Mas di Jepang secara umum? Ya, karena kebanyakan juga orang Indonesia ya. Oke. Jadi ada salah satu waktu itu kan kita belum punya masjid ya. Jadi belum terbangun, kita menyewa rumah jadi apartemen, kita memanggilnya di sini, menyebutnya sebagai apartemen. Itu dijadikan sebagai musola. Pengelolanya sebenarnya adalah dari seluruh negara ya gitu. Tetapi mayoritas orang Indonesia. Jadi kalau ada event-event ya gitu, ya orang Indonesia yang mengorganisir di situ. Tapi secara strukturalnya itu struktur organisasinya itu dari berbagai negara, terutama dari Pakistan ya. Pakistan, ketuanya sendiri itu adalah beliau orang Jepang. Jadi orang Jepang yang pertama kali masuk Islam jadi ketua. Sering ada perkumpulan komunitas Ya Muslim, waktu itu saat musolanya, yaitu saat menyewa itu kan itu di pusat kota ya. Di pusat kota itu kalau kita naik sepeda itu 30 menit. 30 menit naik sepeda, naik bis itu cuma 20 menit dari kampus kita. Tetapi sekarang karena alhamdulillah udah punya masjid, tapi jauh 1 jam perjalanan, jadi jarang sekali. Saya pun jarang ikut kumpulannya gitu. Tapi pas waktu itu was master ya kita ikut karena jaraknya dekat ya gitu. Sekarang karena lebih jauh juga. Dan kalau misalkan Jumatan pun dalam waktu segitu nggak nyandak lah waktunya. Oke. Sistem transportasi di sana mayoritasnya pakai apa, Mas? Untuk yang di mana nih? Untuk di tempatnya, yang, Mas? Ya di Jepang tuh kebingungannya mayoritas sepeda ya. Yang jarak dekat ya. Dan kemudian kereta dalam kota, kemudian kereta antar kota. Jadi untuk yang jarak lingkungan misalkan dari tempat kosan ke kampus itu mayoritas bersepeda kayak gitu. Sepeda dan jalan kaki. Kalau untuk tempatku dari misalkan universitas ke pusat kotanya ya mau nggak mau pakai kereta, pakai bis. Ada kereta bawah tanah? Kereta bawah tanah ada. Oke. Kalau ini sih Mas, tanggapan penduduk lokal gitu terhadap orang asing gimana sih Mas? Selain tadi yang baik banget itu Masnya, ada sama. Jadi di sini itu karena kita mirip sekali di desa ya. Jadi kalau analogikan dengan UGM, persis sekali sama Sleman kehidupannya. Persis setelah tempatku. Jadi di kampusnya itu di ketinggian di bawah kaki Gunung Fuji. Kalau di kita kan di UGM di bawahnya Gunung Merapi persis ya gitu. Kemudian kita turun dari kampus itu udah jumpa sama dengan sawah-sawah, sungai gitu. Kemudian berangkat ke kampus itu biasanya ketemu nenek-nenek, kakek-kakek gitu kan. Mereka nyapa duluan ya gitu.
Hmm, hmm, hmm. Atau Udah pernah naik Gunung Fuji, Mas? wah, saat itu alhamdulillah udah juga ya. Ah, oke oke. Nggak Kayaknya menarik, kenapa, Mas? nggak menarik, bagusan dilihat dari jarak jauh. Soalnya Oh, kalau itu nggak ada vegetasinya, benar-benar batuan dong, batu dan pasir. Ya kayak Merapi lah, mending Merapi masih ada tanamannya. Di sini benar-benar tandus. hmm. Cuman gampang aksesnya, karena di sana udah tangga modelnya. Dan setiap pos itu ada wifi-nya. Ada vending mesinnya. Keren banget itu naik gunung. Gunung nggak bisa camping. Nggak ada Oh, penginapannya di sana. ah, oke. Setinggi Merapi atau enggak, Mas? 1.200, Oh, 1.200. 3.000, 3.000. Oh, 3.000. Oke, 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 oke. Ini nih, Mas, pertanyaan. Apa yang Mas Ahmad rasakan, perbedaan apa yang paling Mas Ahmad rasakan, perubahan di diri Mas Ahmad gitu. Pertanyaan berat. Perubahan di diri yang jelas mandiri ya di sini ya. Semua kan Oke. dikerjakan sendiri ya. Jadi apa ya? Kemudian kemampuan eh, kemampuan masak Oh, meningkat, kemampuan bengkel meningkat. Karena di sini tuh apa ya? Servis itu mahal sekali. Jadi event kayak misalkan kita potong rambut kayak gitu, itu sangat mahal di sini. mhm. Semua servis sih sebenarnya. Jadi waktu itu kita inisiatif coba apa ya? Saling motong kayak gitu. Ya itu skill pertama di situ. Kemudian kalau misalkan kita kan naik naik sepeda di sini, di kemana-mana naik sepeda. Kalau misalkan ban bocor, kemudian ada pokoknya ada problem dengan sepeda, ya kita bengkel sendiri ya gitu. Itu Hmm. lebih murah. Kemudian itu untuk skill ya, untuk pembangunan dirinya ya tadi yang mandiri, kemudian karakter kita itu dibentuk apa ya dari sebenarnya sesuai dengan profesor yang mendidik kita seperti itu. Profesornya itu seperti apa, kemungkinan anak didiknya seperti itu kayak gitu. Bener-bener. Aku kata, oke. Dan karena aku termasuk mungkin ya termasuk ya jadi keras juga ya di sini ya, tapi ya bagus lah kayak gitu. Aku aku tahu maksudnya aku bisa bisa paham tuh setelah lulus. Jadi oh aku dipus sedemikian rupa itu ya emang kayak misalkan berlian itu digosok ya biar dia berkilau ya gitu kan, biar dia shining. Nah, itu emang emang terasa di sini. Dan kata kunci yang pertama tadi tak sebutkan di awal adalah mental. Kalau di mentalnya di awal udah down, udah di situ semua push tekanan, semua permintaan dari profesor, omongan apapun lah kayak gitu. Kemudian target lab kayak gitu, itu dia bakal stres di awal kalau nggak bisa menyesuaikan di situ ya. Dan Hmm. aku kan orangnya apa ya, doublek ya. Jadi kalau misalkan ada omongan gini, udah keluar gitu, nggak tak pikir dalam kayak gitu. Ada Itu sesuatu bagus, Mas. kecuali ada beberapa hal yang benar-benar itu bisa sampai tak renungi kayak gitu. Oh maksudnya kayak gitu. Ya oke tak terima. Tapi kalau misalkan yang kayak misalkan komen-komen kayak gitu kan, nulis manuskrip, kemudian nge-lab gitu, udah gone aja gitu. Ya, itu ada sisi positifnya sih, Mas, Ya ada sisi. memiliki nilai Tapi double gitu. Nah. bisa mungkin lah dicari banyak sisi positifnya kayak gitu. Karena kalau mencari sisi negatifnya ya itu tadi, pertama kita jadi down kayak gitu. Mm-mm. Kemudian ya kita kan di perantauan ya, sendiri di sini ya itu Mm-mm. cuma sama orang Indonesia. Kalau misalkan ada masalah sama diri kita sendiri kan juga yang susah kita sendiri ya gitu kan. Sebisa mungkin lah pokoknya kalau misalkan ya apa ya, salah satu caranya adalah kalau misalkan kita pulang dari lab kayak gitu, saat itu kan kita tinggalnya di dormitory ya. Di dormitory itu jadi kumpul baik semua foreigner student ada di situ semua kayak gitu. Setelah balik dari lab, ya udah chatting di situ, diskusi apapun di situ sama baik itu warga negara Indonesia atau warga negara asing, nah di situ stresnya hilang. Mhm. Itulah Oke. yang terasa lah perubahannya di situ. Tapi kalau dari segi apa ya, dari segi iman juga ya mungkin ya kalau bilang ya, itu
benar-benar teruji lah di sinilah. Gimana Mas? Ya aku nggak mau ngomongin tentang itu, cuman salah satu tadi aja ya yang terkaitan dengan Oke. agama itu kan ya itu tadi bilang di sini orang Jepang tuh lebih menerapkan Islam itu sendiri daripada Islam mengaku Islam ya gitu. Dan itu benar-benar terasa di situ di sini. Jadi ketemu orang, menyapa, dari terus membantu orang kayak gitu kan. Terus kayak apresiasi itu sangat tinggi, terus nggak ada membeda-bedakan. Jadi ada salah satu kakak angkatan itu lulus master. Beliau itu kerja di supermarket dan bukan supermarket, di restoran, dan dia sebagai kasir kayak gitu. Bayangkan itu kalau di Indonesia, kamu lulus S2 dan sebagai kasir ya gitu kan. Itu kan kayak gitu tuh masih banyak di Indonesia. Di sini tuh nggak ada hal-hal seperti itu. Di sini tuh prinsipnya selama kamu nggak mencelakakan orang lain atau menyusahkan orang lain, itu yang dijalankan gitu. Nggak ada yang namanya diferensiasi, perbedaan itu nggak ada di sini. Apresiasi yang luar biasa. yang bakal miss saat balik ke Indonesia itu hal-hal yang seperti itu dari Jepang. Sekarang ini nih Mas, nilai apa yang ada di Jepang, nilai apa yang ada di Indonesia tapi nggak ditemukan di Jepang, Mas? Nilai apa yang Atau semuanya bisa ditemukan di Jepang? Maksudnya yang Mas rasakan sampai sekarang? Aku pertama nyorotin yang ditemukan aja dulu ya. Jadi nyorotin yang ditemukan itu terutama kebudayaan Jawa itu lebih banyak yang diaplikasikan di sini. Contohnya, Mas? Jepang. Jadi kalau aku dulu kan tinggalnya di desa ya, tinggal di desa itu ada yang namanya mungkin syukuran ya, atau dikenalnya ya syukuran lah, bancaan ya gitu, bancaan sebelum membangun rumah kayak gitu kan. Semua warga sekitarnya yang mau dibangun kompleks rumahnya itu diundang di situ, makan-makan di situ. Nah itu terjadi di sini. Oh iya dah. Itu terjadi. Berarti sosialisasi antar tetangga itu masih sangat ketat dong di sana, Mas. Jadi apa ya namanya? Kita nggak boleh mengganggu kenyamanan orang lain. Jadi ya kayak misalkan kita playing musik kayak gitu kan, itu nggak boleh keras-keras kayak gitu. Ada dulu cerita temen itu, karena dia sampai malam itu, ya kan, kayak misalkan memutar lagu, memutar musik kayak gitu kan, keras, didatengin polisi. Nggak boleh, apalagi rame-rame kayak gitu kan, didatengin polisi. Jadi mengganggu orang lain itu nggak boleh di sini. Kemudian hal yang lain itu yang kamu tahu namanya nyadran, di sini terjadi. Nyadran tuh yang ke nyekar. Ya, nyekar. Ngirim leluhur. Itu sama persis bulannya di Jawa. Di sini juga ada yang kayak gitu. Mas, apa jangan-jangan nama kan ada Javanese sama Japanese ya? Maksudnya kan hampir sama. Ya tahu, mungkin ya karena mereka belajar dari kita juga, karena kita dulu kan mereka belajar di Jawa kan. Mereka mungkin belajar dari situ. Tapi jadi, kalau misalkan memang mereka belajar dari kita, kan cuma 3 tahun ya mereka di Indonesia, 3,5 tahun ya. Berarti impresi mereka dengan Jawa waktu itu tuh sangat tinggi sampai akhirnya kalau ini benar ya. Betul. Tapi selama ini aku juga masih menduga-duga aja, karena banyak sekali sih mereka yang tak temukan yang hampir sama dengan tradisi Jawa gitu di sini gitu. Terus kalau yang nggak ditemukan, misalnya yang ada di Indonesia dan nggak ada ya pasti. Ya misalkan bukan tahun ya, apa namanya, Idul Fitri kayak gitu kan, Lebaran kayak gitu. Terasa ya kita ada kumpul-kumpul di sini ya, sholat doang, sholat udah balik. Itu sangat sedih ya di awal kayak gitu kan. Kemudian hal yang lain apa? Hal yang lain itu, oh ya, di sini itu karena kita tinggalnya di desa, supermarket itu rata jam 7, jam 8 ya, itu udah tutup di sini. Jam ya paling pol itu jam 10 lah. Paling pol itu jam 10 yang di desa terutama ya. Semua udah senyap. Kalau di kita kan jam 7, jam 9 itu juga kehidupan masyarakat itu baru
mulai Mulai. on-nya gitu. Hmm. Di sini tuh balik dari kampus jam segitu tuh setiap rumah udah gelap. Oh, oke. Bener-bener nyap. Heeh. Oh ya, nggak ditemukan ya, nggak ditemukan. Yang ada di Indonesia nggak ditemukan di sini. Terus orang-orang nongkrong, anak-anak main, itu nggak ada di sini. Hmm. Nggak ada Hmm. hal yang seperti itu, nggak ada. Hmm. Kemudian, eh, apa lagi? Oh ini, yang menarik, yang ditemukan di Jepang nggak ditemukan di Indonesia. Setiap akhir pekan itu kalau kita belanja ke supermarket, pasti ketemu sama kakek dan nenek yang romantis belanja. Dan ya itu kan sebenarnya Sabtu itu sebenarnya kalau di sini ya namanya 5 hari kerja Hmm. itu biasanya yang cowok atau yang bapak-bapak itu kan kerja. Hmm. Kemudian hari Sabtu itu gantian mereka yang mengasuh anak, ibunya yang tinggal di rumah. Jadi kita bisa melihat fenomena saat Sabtu Minggu itu anak-anak itu bermain sama bapaknya di taman-taman kayak gitu. Jadi Hmm. gantian kayak gitu. Yang 5 hari itu kan selama yang mengasuh kan ibunya kayak gitu. Gantian yang Sabtu Minggu itu yang mengasuh adalah ayahnya gitu. Itu sering Oh, itu di taman kayak gitu Sabtu Minggu. oh, oke. Makanya ada istilah ini Sabtu bersama Bapak. Ada kan hashtag kayak gitu, Mas? Iya, Ah, kayak oke. gitu. Oke, menarik, menarik. Ini Mas, kalau nilai gotong royong sesama sesama tetangga di sana masih ada nggak? Sangat terasa, Sangat terasa. sangat Wah, terasa. Kalau di tempatku ya, aku nggak tahu kalau heeh. di tempat lain ya. Kalau kita tinggalnya di desa ya gitu. Misalkan kamu minta tolong tetangga gitu misalkan ya. Apa itu mereka ya itu tadi daya juang untuk menolong itu sangat tinggi di sini kayak gitu. Hmm. Mereka akan Berarti, berusaha sebisa mungkin menolong kita. oh, berarti Mas Ahmad bisa ngerasakan suasana di rumah dong, maksudnya di rumah di Nah, Indonesia. karena di desa itu sangat terasa. Tapi satu hal yang paling beda di sini itu pertama prinsipnya adalah orang Jepang tuh nggak mau ditolong Oh, selama selama mereka masih mampu. Jadi kalau misalkan kita misalkan jalan mau ke kampus, kemudian ada ngelihat nenek-nenek jatuh di jalan kayak gitu, atau dia jatuh dari sepeda atau terserempet apa kayak gitu kan. Selama dia itu masih sadar, masih bisa bangun sendiri, mereka nggak ada yang nolong kayak gitu, nggak hmm. ada yang nolong. Dan itu emang prinsipnya orang Jepang di situ. Kalau dia ditolong kayak gitu, kita masih mampu, tapi mendapat pertolongan itu malu gitu. Hmm. Itu luar Oke, biasa. Hal yang nggak bisa ditemukan di Indonesia. oke, oke, oke. Kalau ini Mas, aku penasaran ini. Kalau di tempatku itu di universitas, di fakultasku ya terutama, itu tuh prosentasi mahasiswa lokal Canadian sama mahasiswa internasional itu kan jauh. Lebih Hmm. banyak kan internasional gitu. Jadi yang aku dapat dari cerita dari teman-temanku itu di sini banyak mahasiswa lokal itu dari S1 habis itu langsung cari kerja. Karena lebih apa ya, prospek untuk langsung cari kerja dibandingkan nanti lanjut sampai S3 dan dapat apa posisi untuk ke profesor itu lebih sedikit gitu kan. Jadi Mas banyak yang lebih ke situ gitu prospeknya. Kalau di Jepang, masih orang-orang Jepang di sana bagaimana Mas untuk studinya? Rata kalau di sini malah master. Sampai Soalnya master. ya sampai master. Karena gaji ya. Gaji. Jadi yang pertama di situ gaji. Jadi gaji master itu sangat tinggi di compare sama S1. Makanya rata-rata terutama yang dari labku itu ya, kebanyakan mereka menyelesaikan sampai master gitu. Sampai master baru nyari kerja gitu. Dan tapi kalau di compare sama PhD itu selisihnya cuma dikit. Makanya Hmm. mereka nggak mau PSD karena PSD itu rata susah untuk nyari kerja. Mau nggak mau dia balik lagi ke universitas kayak gitu. Nah, balik lagi ke yang master tadi. Di sini ada yang unik di Jepang ini. Jadi mereka itu mencari kerja sebelum lulus di sini. Jadi di semester akhir kayak di tahun keempat kayak itu untuk yang undergraduate atau di tahun kedua itu yang untuk master itu dia di tahun awal-awal tahun itu mereka mencari kerja job hunting ya gitu kan. Even ya pasti
labnya keteteran, maksudnya ketinggal kayak gitu. Tapi yang mencari, mereka fokus di situ, fokus di job hunting. Dan di situ kalau misalkan dia udah dapat, rata mereka dapat itu di bulan ke-5, bulan ke-6 ya. Dia dapat kerja, dan kalau udah dapat kerja, ya udah. Jadi di sini kan lulusnya pasti lulus ya gitu kan. Udah kalau misalkan nge-lab ya ada yang serius, ada yang enggak kayak gitu karena udah dapat kerja kayak gitu kan. Rata kayak gitu. Oh, I see. Jadi belum dapat ijazah, kita udah dapat kerja di sini. Jadi setelah lulus, otomatis sudah langsung mulai kerja. I see. Rencana ke depan gimana, Mas? Wah, rencana ke depan ya. Rencana ke depan mengabdi ke Indonesia. Mengamalkan ilmu. Ada bayangan apa, Mas? Ada bayangan? Maksudnya, nggak, maksudnya nanti pengen jadi dosen atau apa gitu? Iya, aku balik ke departemenku. Alhamdulillah. Udah ini, udah ada. Udah teregistrasi. Udah teregistrasi? Oh, keren. Departemen Agriculture, pertanian kan ya, Mas? Mikrobiologi. Oke. Menarik. Apalagi ya? Apa yang kira-kiranya bisa di-share-kan dari Jepang ya? Menarik sih, Mas. Maksudnya aku baru tahu beberapa juga yang ternyata Jepang seperti itu gitu. Yang aku bayangin kan Jepang itu kan sangat disiplin banget gitu ya. Jadi aku nggak sempat bayangin yang sampai seorangnya itu sampai segitu segotong royongnya gitu loh dengan orang-orang lain. Itu mungkin yang tadi aku dapatkan wow gitu sih. Disiplin pertama, kemudian workaholic itu banget di sini. Jadi apa ya, kerjanya luar biasa. Orang Jepangnya, terutama itu orang Jepangnya di luar. Di labku sendiri itu working hour itu pas master itu 12 jam. Jadi jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Wajib itu? Iya, itu core time-nya ya. Jadi kalau misalkan kamu udah berangkat jam 9, kamu balik jam 9 itu udah boleh ya gitu. Nah, tapi rata-rata anak-anak itu, pas waktu itu yang angkatanku itu, nggak ada yang balik jam 9 itu. Rata-rata jam 11, jam 12, ada yang sampai jam 2 pagi. Dan anehnya, paginya itu mereka juga datang tepat waktu ya gitu. Jam 9. Iya, saat itu aku juga mencoba untuk menyelesaikan seperti itu ya gitu. Emang susah, tapi ya itu didikan yang pertama untuk aku ya, disiplin di awal itu sangat terasa gitu. Nah, setelah lulus pun di sini kan mereka itu on time itu yang utama. Dan aku pun bisa menerapkan itu. Jadi kalau misalkan ada janji yang sebisa mungkin tepat waktu kayak gitu. Jadi ada yang namanya jog, itu salah satunya. Kalau misalkan di Jepang itu kamu nunggu kereta misalkan kamu nanya penumpang yang lain keretanya datang jam berapa? Jam 9.00. Jam 9.00 datang. Nah, tapi kalau di Indonesia ya kira-kira jam 9. Jam 9.50 mungkin datang. Di sini tuh precise banget. Even bis jadwalnya tuh tepat banget. Kalau misalkan kamu miss, kayak misalkan kita salah masuk kereta gitu kan. Salah kereta, itu tuh saat kita keluar dari kereta itu kok yang nggak tahu sistemnya seperti apa, setelah beberapa menit, cuman nggak nyampe 10 menit, itu kereta yang selanjutnya udah datang kayak gitu. Jadi schedule itu tuh pertama sangat on time, dan kalau kita misalkan biasanya kita kumpul itu sebelum jamnya dijadwalkan. Jadi kalau misalkan kita punya kelas jam 9 atau meeting dengan profesor jam 9 kurang 10 kita udah kumpul di situ. Jadi jam 9 persis itu mulai. Oke. Ini Mas, koreksi ya kalau misalkan aku salah. Jadi kan salah satu berita yang aku dapat itu kan salah satu nilai bunuh diri terbesar itu kan salah satunya di Jepang ya, Mas? Benar. Itu kira-kira karena apa ya? Ya karena working itu tadi. Pertama mereka kan working holic. Kemudian mayoritas ya, bukan ada yang beragama. Cuman mayoritas kan nggak mengaku nggak punya agama kan. Ya di sini kalau misalkan dia udah stres kerjaan, atau bahkan pun saat aku di sini selama 5 tahun ini pernah dengar juga, sering dengar
yang namanya siswa itu banyak yang bunuh diri juga karena stres sekolah kayak gitu. Tapi rata-rata ya pekerja atau orang tua kayak gitu yang stres karena kerja mungkin, karena keluarga. Sini kan nggak ada pelampiasannya. Pelampiasannya cuma rata Sabtu Minggu itu pergi ke restoran dan mereka minum-minum kayak gitu kan. Itu budayanya mereka. Kemudian kalau misalkan nemuin sesuatu masalah kan nggak ada yang, kalau kita kan ya kita serahkan lah, berdoa ya gitu kan. Dan kalau mereka kan nggak ada kayak gitu. Dan makanya stres itu sangat tinggi dan rata-rata bunuh diri. Bahkan di sini ada yang dikenal sebagai hutan untuk bunuh diri. Aku pernah tahu itu. Iya. Pernah ini lihat beritanya. Ya itu emang khusus untuk tempat untuk bunuh diri. Jadi sebelum kita masuk ke wilayah itu sebenarnya di depannya ada tulisannya gitu kan. Jadi apakah Anda yakin untuk meninggalkan meninggalkan dunia ini ya gitu. Apakah Anda yakin meninggalkan keluarga Anda ya gitu. Kalau Anda yakin, tulis nama Anda di situ. Oh, harus Jadi, registrasi juga maksudnya. Ada registrasi di situ, ada sistem registrasi. Sempat melewatin hutan itu sih, emang ya kesannya angker sih. Di daerah mana Mas itu? Aokigahara, jadi menuju ke Gunung Fuji ya, salah ya, ke arah situ. Oke, Mas. Ini Mas mungkin closing statement nih. Apa yang ingin Mas sampaikan dari pengalaman yang begitu banyaknya dari Jepang atau pengalaman-pengalaman sebelumnya juga selama ini? Apa yang mungkin Mas, soalnya misalkan aku pun juga kayak ngerasa, oh ternyata setelah di sini tuh ada nilai-nilai yang mungkin ini berharga yang nggak kutemukan, atau nilai-nilai yang ternyata ini seharusnya aku terapkan gitu. Kira-kira apa yang Mas Ahmad bisa sharekan ke teman-teman semuanya? Oke, yang pertama adalah terutama untuk yang mahasiswa ya. Jadi untuk yang mahasiswa itu adalah dimanapun kamu tempat belajar kayak gitu, ya yakinlah kalau misalkan kamu itu diperjalankan kayak gitu. Jadi saya selalu memakai filosofi bakteria yang dia hidup di hidrothermal vent. Itu kan minim banget nutrien di situ, tapi mereka bisa hidup di situ. Jadi yakinlah kalau misalkan kamu diperjalankan ke suatu tempat, itu pasti Allah itu akan memberikan rizkinya, maksudnya. Itu udah pasti, entah jalannya dari manapun. Yang penting kamu yakin dan kamu berjuang dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau misalkan kamu niatnya adalah belajar, ya belajar yang sungguh-sungguh. Jangan sampai terpecah kayak gitu kan. Fokusnya di situ. Itu. Kemudian yang kedua adalah tepat waktu. Itu sangat penting. Karena bukan untuk diri kita sendiri, karena kita mungkin bertemu dengan orang lain, nggak tahu kesibukan orang lain, schedule orang lain itu seperti apa. Jadi kalau bisa, usahakan tepat waktu. Dan kemudian apresiasi. Apapun karyanya, apapun bentuknya, apapun hasilnya, meskipun itu negatif, kesan pertama adalah kasih apresiasi. Jangan merendahkannya gitu. Jangan pernah merendahkan sesuatu. Dan kemudian kalau misalkan kamu mendapatkan sesuatu, bilanglah terima kasih. Dan kalau misalkan kamu terasa atau mengganggu orang, ya mohon maaf kayak gitu. Jadi di sini tuh kita misalkan ya, kalau di Jawa mungkin unggah-ungguh ya, itu sangat terasa di sini. Jadi kita pergi misalkan di suatu tempat, kemudian di situ ada orang misalkan ya, ada orang duduk-duduk, kemudian ada orang-orang duduk-duduk, kemudian ada salah satu orang juga yang mau duduk, ya gitu ya, bilang permisi, saya boleh duduk di sini atau enggak? Meskipun di situ kosong kayak gitu, jelas-jelas itu kosong, nggak ada orang ya, tapi udah ada orang yang duduk di situ, itu bilang permisi ya gitu. Kemudian ya itu tadi unggah-ungguhnya lah, itu tolong di budayakan lagi seperti itu. Kemudian apa ya, yang paling important adalah, yang paling penting adalah cara berpikir sebenarnya. Kita sudah dikirim, maksudnya diperjalankan untuk keluar, itu kan ya sebisa mungkin pola pikir kita itu berubah dari yang sebelumnya. At least naik lah ya gitu. Jangan sampai kita udah di Jepang,
tapi pola pikirnya udah masih sama seperti orang Indonesia, apalagi budayanya masih sama kayak orang Indonesia, telatan ya gitu salah satunya ya gitu. Jangan sampai lah ya gitu. Aku sangat sangat kesan itu tuh masih sangat terasa di sini. Meskipun itu tuh kayak orang-orang pejabat-pejabat Indonesia yang udah lama tinggal di sini. Mereka udah lama tinggal di sini, tapi budaya Indonesia itu masih kental di situ. Jangan sampailah kayak gitu. Jadi jangan pernah merepotkan orang lain. Itu aja. Itu yang di sini. Begitu. Oke, terima kasih banyak Mas Ahmad. Alhamdulillah banyak banget sih. Maksudnya aku juga mendapatkan banyak pelajaran dari apa yang telah Mas Ahmad sampaikan. Ya. Dan semoga teman-teman, semoga ini bisa menjadi pelajaran dan pelajaran buat kita semuanya. Sama-sama saling belajar. Amin. Oke, Itu yang utama untuk belajar. Belajar sampai ke liang lahat belajar. Ya. Terima kasih banyak ya Mas Ahmad, terima kasih atas waktunya dan semoga kita bisa ada kesempatan lagi untuk diskusi lagi karena sebenarnya masih ada banyak hal yang pengen ku diskusiin. Oke, siap. Apalagi terkait budaya. Oke. Oke, terima kasih ya Mas Ahmad ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai berjumpa lagi di session selanjutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.